Di sini saya mengajar dan di sini saya belajar. Perkenalkan, nama saya Erna Variana. Saya pengajar di SMP Negeri 1 Panji Situbondo. Saat ini saya ingin memenuhi tugas kuliah saya dalam pembuatan video pembelajaran PPL siklus 2, kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang. Yuk ikut kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Wow, sehat semua? Sehat. Ya, sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Biasanya dipimpin dengan siapa? Akbar, silahkan dipimpin berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik anak-anak, sebagai rasa nasionalisme, tetap kita sebagai profil pelajar Pancasila harus bisa menjunjung tinggi nih ya. Iya. Silahkan yang bertugas siapa? Bella. Ya, silakan Bella dipimpin temannya. Yuk, silahkan dipimpin Bella. Ya, silakan berdiri dulu, stand up. Oke. Sebagai wujud rasa nasional kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Ya. Terima kasih Bella. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Vera mau cek kehadiran nih. Sekarang yang nggak hadir siapa? Hadir semua ya kayaknya ya? Hadir semua. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian diberikan kesehatan ya kan, sekalian diberikan semangat untuk hari ini tetap melaksanakan pembelajaran. Kita sekolah ya, kita harus semangat. Ya, baik. Untuk biar tambah semangat lagi, ya kan, agar kita semangat lagi pembelajarannya. Masih ingat yel-yel seni rupa kita di kelas kita, kesepakatan bagaimana? Masih ingat ya? Masih ingat. Baik, coba Bu Erna pengen tahu semangat kalian. Apa? Bu Erna mulai ya? Oke, kita mulai dulu. Spensaji? Spensaji? Seni rupa? Ya, kreasi, kreatif, dan inovatif itu adalah yel-yel semangat seni rupa kita. Minggu lalu kita belajar apa? Apa, Ga? Patung asam balasa? Kita memahami ya maksudnya ya. Yang benar itu maksudnya memahami konsep patung
Iya, memahami konsepnya dulu. Kita belajar konsepnya dulu. Iya. Terus di dalam konsep-konsep itu kita belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada tekniknya. Kita belajar tekniknya itu apa saja, ya kan? Terutama yang kemarin kita bahas itu teknik apa? Untuk patung asam balasa itu apa? Assembling. Tekniknya pakai teknik assembling. Terus apa lagi? Bahannya itu pakai apa saja? Kalau patung asam balasa ya? Pakai bahan limbah. Terus bahan limbahnya itu apa saja? Ada yang masih ingat? Baik, apa? Limbah logam, limbah plastik, limbah kayu, limbah kayu. Limbah logam, limbah plastik, limbah kayu, dan limbah kain. Ya pokoknya yang berbahan limbah, asalkan jangan limbah air ya, nggak bisa ya dijadikan patung asam balasa. Iya. Terus apa lagi, Rek? Apa ya? Tekniknya kan tadi sudah. Salah satunya teknik merakit itu teknik apa itu namanya? Teknik assembling kan? Terus alat ya. Alatnya apa? Ada yang tahu? Alatnya apa saja yang biasanya dipakai? Disorder bisa multiple kalau mau lebih bagus kelas. Terus bisa pakai Apa? Gergaji, lem besi, sorder, tang, ya kan, alat las, ya kan, begitu ya? Iya, itu yang kemarin kita dapatkan ya. Itu materi pemahaman konsep apa namanya? Memahami konsep patung asam balasa, ya kan? Kita tahu tentang pengertiannya. Oh ya, tentang pengertian patung asam balasa itu apa? Ada yang masih ingat? Apa itu patung asam balasa? Citra mungkin masih ingat atau Bella masih ingat? Saya tahu Bu, tapi mau ngerangkainya kata-kata itu susah, ya kan? Bisa, tapi susah mau ngomong gitu kan. Biasanya kamu kan begitu kan ya? Ada yang masih ingat? Gaga masih ingat? Citra masih ingat? patung yang berasal dari beberapa bagian limbah sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, baik. Coba lagi, acung tangan lagi. Coba acung tangan lagi, kamu ucapkan lebih keras lagi agar temannya bisa mencerna. Yuk, silahkan. Patung yang berasal dari beberapa bagian limbah sehingga menjadi satu kesatuan yang bernilai. Iya. Jadi limbahnya itu sudah beraneka ragam, terus dia disatukan ya, dirangkai agar bisa menjadi suatu kesatuan benda, yaitu patung, namanya patung asam balasa. Oke, baik anak-anak sudah tahu semua kemarin materi yang kita dapat kemarin, dan sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak Bu Erna ini mampu untuk bisa membuat. Nah, membuat apa Bu? Membuat patung asam balasa. Iya, ya. Minggu kemarin Bu Erna sudah bilang jangan lupa membawa alat dan bahan yang berbahan plastik tentunya ya. Kalau misalkan berbahan kayak besi-besi ya kan, kayak material-material yang berat-berat seperti gitu kan, kalian susah membawanya ya kan, terus kalian susah bawa alat-alat dan bahannya itu susah. Jadi kalau yang berbahan plastik-plastik itu pasti bisa kita bawa ya. Terus dilanjut, Bu Erna mau kasih nih pertanyaan lagi ya. Bu Erna mau tanya pertanyaan lagi. Jadi sebelum mengarah pada pembelajaran terus berlangsung, Bu Erna mau tanya terus nih agar kamu bisa paham apa ini maksudnya dalam pembelajaran ini nanti. Ya, pernah nggak ya melihat patung asam balasa? Bu Erna mau tanya. Oke, Gaga pernah melihat nggak patung asam balasa khususnya di Kabupaten Situbondo? Di Kabupaten Situbondo tidak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada. Terus Bu Erna mau tanya lagi, menurutnya kamu, ya kan, yang menjadikan perbedaan patung asam balasa dengan
patung lain menurutnya Gaga itu apa? Oke, kalau patung asam balasa itu dia ini ya, kayak bahan-bahannya begitu ya, dirakit-rakit jadi satu kesatuan ya kan ya. Kalau dari patung-patung lain itu bisa dengan bahan semen, bahan apa lagi? Batu dan lain sebagainya. Terus Bu Erna mau tanya lagi nih dari prosesnya. Kalau misalkan kalian bisa memahami ya, oh patung asam balasa itu pasti ada proses tersendiri. Ya, dari pemahaman kalian sendiri deh, Bu Erna ada yang mau ditanyakan nih. Proses dari pembuatan patung asam balasa itu bagaimana sih ya? Bu Erna kok kayak nggak tahu kayak gini, mau tanya. Ada yang bisa menjelaskan ini sama Bu Erna? Pembuatan proses patung asam balasa. Oke, Akbar. Prosesnya yaitu dengan cara dirakit melalui rangkai menggunakan bahan limbah seperti logam, kayu, kain, dan plastik dengan menggunakan alat seperti solder, las, lem besi, dan yang lainnya. Terus caranya itu bagaimana, Akbar? Dengan dirakit ya, kita ditempel-tempel gitu ya, maksudnya ya dengan alatnya, misalkan alatnya pakai lem besi, mungkin begitu ya. Dan kita rakit sesuai apa yang patung yang mau kita buat ya. Oke, selanjutnya Bu Erna ingin kalian bisa membuat prosesnya ini dengan baik ya kan. Kita kan sekarang kan tujuan pembelajarannya kan ingin membuat patung asam balasa. Ya, Bu Erna ingin anak-anak yang Bu Erna itu tahu tentang bagaimana prosesnya membuat membuat patung asam balasa dengan disiplin pastinya ya. Dengan kalian tidak, maksudnya dengan disiplin itu dengan kalian setelah menggunakan alat ya kan, kalian bersihkan lagi. Misalkan ada barang-barang kotor silahkan kalian sapu lagi. Pokoknya kembali seperti semula. Terus Bu Erna pengen kalian itu juga bisa kolaborasi dengan temennya. Jadi ini kan kelompokan nih. Bu Erna kan sudah buat kelompokan. Silahkan nanti dipimpin ke ketuanya, dikolaborasikan bersama teman-temannya. Mau buat apa, silahkan dirembuk, maksudnya begitu ya. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kembali, setelah ini Bu Erna akan memberikan LKPD. LKPD itu tentang bagaimana kalian meruntutkan prosedur cara pembuatan pembuatan patung asam balasa itu. Ya kan? Nah, silahkan. Setelah ini Bu Erna mau berikan LKPD-nya, lalu bisa kalian sekarang merapat, maksudnya bersama kelompok-kelompoknya. Iya, yuk silakan Bu Erna kasih waktu 2 menit. Silahkan bangkunya dienakkan, diputar kembali. Nanti ketika sudah selesai, ini lagi ya. Oke, ya baik anak-anak, coba perhatikan. Bu Erna akan memberikan LKPD ini, mau memberikan penjelasan dulu bagaimana penggunaan LKPD ini ya. Yuk, bisa dibantu Bu Erna untuk membagikan yang jauh-jauh di sana itu loh maksudnya. Ini dibantu dibagikan. Silakan kalian menyekan semuanya kode ini, scan kode ini silakan di-scan, lalu silakan ditonton videonya seperti apa. Yuk silakan, itu ada kisaran 15 menit atau 10 menit, silakan ditonton dulu. Ya, coba sambil lalu kalian menonton video, Bu Erna mau memberikan paparan video yang sudah kalian lihat ya. Di video itu sudah tertera pembuatan patung asam balasa
dengan metodenya itu merakit, ya kan? Teknik assembling ya. Kalau sudah selesai menonton, kalian membuat kesepakatan dulu nih. Sebelum mengeluarkan bahan-bahannya, kita sepakati dulu, atau kalian kesepakatan bersama mau mengerjakan ini di antara 15 sampai 20 menit. 20 ya Bu. 20? Ya Bu. 20 menit dari sekarang. Sekarang sudah jam 8.25 ya. Ya Bu. Nanti akan berakhir jam 9 kurang 15. Begitu? Setelah itu kita presentasi. Presentasinya juga nanti harus semuanya ke depan dan ditanggapi dengan teman-temannya. Oke, begitu ya? Ya. Ya, udah siap? Yang mau siap pertama? Nah, oke. Bu Erna mau berikan pengarahan dulu sebelum kalian. Tadi kan prakteknya udah ya. Kira-kira yang belum selesai di kelompok mana saja? Kelompok 1 dan Gaga kelompok berapa, Ga? Kelompok 1. Terus sama yang belum? Yang belum sama kelompok berapa? Sama 5. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 1 dan kelompok 5. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Coba prosedur kalian mengisi LKPD. Sudah ada langkah-langkahnya di situ. Bu Erna bacakan. Bisa diperhatikan sebentar. Oke. Langkah-langkahnya kalian yang pertama, buatlah laporan dari prosedur pembuatan karya seni patung asam balase pada lembar RKPD yang sudah ditentukan. Yang pertama, kegiatan pertama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kalian checklist. Persiapan alat dan bahan sudah ya. Berarti kamu checklist. Waktunya menyiapkan berapa menit kira-kira. Nah, contohnya di kelompok 3 ini menyiapkan alat dan bahan 4 menit, ya kan? Terus laporannya bagaimana? Kamu jelaskan di situ. Ya, alatnya dan bahannya itu apa saja, dan seterusnya sampai penyempurnaan patung alat asam balase berupa proses finishing. Baik ya, sudah bisa dimulai untuk presentasinya. 3 menit sampai 5 menit per kelompok, lalu kita tanggapi. Bukan memberikan pertanyaan, kalau memang kamu ada yang mau ditanyakan, misalkan ada yang aneh dari patung itu, misalkan kenapa kok tidak pakai itu tangannya, kenapa kamu kok pakai itu, gitu loh ya, bisa, atau hanya menanggapi saja, nggak masalah, it's okay. Pokoknya ada penanggapan ya dari presentasi temennya. Bisa dimulai, dan Bu Erna minta tolong kesediaannya untuk tidak ngobrol tanpa temannya dulu yang menampilkan presentasinya. Bisa begitu? Bisa. Berhubung kelompok berapa, kan ada 2 kelompok lagi yang belum, ya silakan, tidak apa-apa, tapi nanti akan tetap Bu Erna tagih ya, kelompok yang belum hari ini menyelesaikan, Bu Erna akan tagih pada saat pertemuan selanjutnya, tapi tetap kalian kumpulkan. Pada akhirnya nanti akan Bu Erna berikan penilaian terkait semuanya, kayak prosedur, semuanya, alat dan bahan, desain kalian, begitu ya semuanya. Oke. Bu Erna mau tanya nih, dari kita belajar hari ini, kamu mendapatkan materi apa? Hari ini kita ngapain? Materi pembuatan patung asam balase.
Iya, materi pembuatan patung asam balase. Iya, bahkan kalian sudah praktek ya, sudah praktek, sudah pada unik-unik. Iya, semuanya bagus, sudah mempraktekkan bagaimana cara merakit dengan teknik assembling. Iya, lantas Bu Erna mau tanya lagi, dari kegiatan ini Bu Erna itu melihat ada yang sampai serius sampai ininya begini. Kamu ini alisnya sampai nyatu begini. Kamu itu serius apa gimana itu? Gimana sih? Kamu senang nggak ya? Senang ya? Jadi greget ya? Gimana? Greget ya? Ini nggak nyambung Bu gitu ya? Betul ya? Oke, nggak nyambung. Iya, karena lem tembak itu kalau misalkan sudah dapat angin, dia pasti akan mengeringkan, nggak akan pernah nempel sama temennya, kan begitu ya. Jadi itu bikin yang saya greget Bu, ini nyatu akhirnya si alis saya begitu ya. Jadi intinya kalian senang ya kita membuatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang patung asam balase sebelum Bu Erna tutup dan saya akhiri? Nggak ada. Oke, sebelum Bu Erna tutup, Bu Erna pengen lihat semangat kalian sampai nanti pembelajaran berakhir, sampai kalian pulang. Jam berapa pulangnya hari ini? Jam 12.50. Biar tambah semangat, Bu Erna pengen lihat semangat kalian lagi, boleh? Boleh dong ya. Yuk kita coba dulu. Pensaji? Jangan. Pensaji? Jangan. Seni rupa? Oke, terima kasih anak-anakku. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Akbar bisa dipimpin temannya untuk berdoa. Akbar? Iya. Yuk diperhatikan, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran ya, dipimpin oleh Akbar. Silakan Akbar. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita membaca doa sejenak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Baik, sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan doa kita hari ini mendapatkan keberkahan ya. Jadi ilmu yang Bu Erna berikan hari ini kalian praktek bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama dengan temennya itu mendapatkan manfaat. Manfaatnya bagaimana? Mungkin nanti suatu saat nanti mungkin kalian akan menjadi seorang bisnismen dengan membuat patung asam balase. Begitu kan ya? Jadi misalkan Bu, saya ingin membuat patung asam balase di kota Situbondo, boleh Bu? Silahkan berkolaborasi dengan para teman-temanmu, misalkan para seniman-seniman jalanan mungkin. Bisa jadi kamu mendapatkan ilmu di sekolah kita SMP 1 Panji, kamu kolaborasikan ilmu kita yang kita dapatkan hari ini bersama teman-teman, kamu tuangkan nanti di sana. Oke? Begitu ya? Baik, Bu Erna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.